berangkat, saya selalu menyiapkan logistik dan peralatan-peralatan saya, sembari menunggu teman saya yang belum kunjung datang. Sama lah tuh. Akhirnya, saya pun berangkat pukul setengah 5 sore dari Bandung menuju kota Garut. Setelah itu, saya pun sampai di kota tujuan dengan menghabiskan waktu dari Bandung 2 jam lebih menuju kota Garut. Akhirnya kita sampai di base campnya Cikuray via Kiara Jangmat. Tadi kita dari Bandung tuh berangkat jam berapa Kang Oleh? Jam 4:30. Jam 5:30 dan sampai di base camp tuh jam 7-an lah. Udah sampai di base camp kita biasalah santai dulu, udah makan, udah semuanya udah mandi ya, udah bersih tuh Kang Oleh juga udah bersih. Jangan Dan lupa ngopi. ngopi dulu biar santuy. Jadi kita tinggal istirahat aja lah, tidur dan besok mulai mendaki. Jam berapa Kang Oleh? Jam 7. Jam 7-an lah kita naik ke puncak Cikuray. Jadi saksikan terus ya, saksikan terus besok pendakiannya, oke? Akhirnya kita mulai ngetrek, Bray. Berangkat jam berapa Kang Oleh? Setengah 7 ya? Setengah 7 mulai. Selamat berjuang Bapak Oleh. Yo. Huh. Jadi sebelum masuk hutan kita lewat perkebunan dan masih dengan cuaca sedikit gerimis lah dan sedikit berkabut. Nah, dengan kedinginan 21 derajat Celcius, soalnya juga sampai menggigil tapi kabaam banget. Tapi tetap semangatnya polenya. Semangat. Akhirnya nyampe di pos 1 brother. Wow. Saya masih semangat. Pos 1 udah ada lewat ya Pole. Setelah melewati pos 1, sekitaran jarak tempuh 20 menitan, akhirnya saya pun sampai di pos 2. Akhirnya sampai pos 2. Pos 2. Pole masih semangat, Pole. Semangat. Aye. Ada tempat istirahatnya buat istirahat sejenak melepaskan rasa capek. Setibanya di pos 2, saya pun memutuskan beristirahat sejenak untuk melepaskan rasa lelah. Setelah beristirahat di pos 2, saya pun bergegas kembali untuk melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Setelah melewati pos 2, sekitaran jarak tempuh 30 menit, akhirnya saya pun sampai juga di pos 3. Jadi kita lagi beristirahat di pos 3. Ceritanya tuh kita tuh mau naik rame-rame ya Kang Oleh. Karena gak jadi diundur, rombongan yang teman saya itu gak jadi diundur dari tanggal 19. Dan kita udah packing besoknya, jadi mau berangkat hari Jumat. Siap. Hari Kamis tuh saya udah packing, pas besok mau berangkat ada telepon ke saya katanya diundur jadi tanggal 19. Saya udah packing, udah semuanya udah beli konsumsi, masa gak jadi gitu. Dan teman saya masa di PHP-in lagi gitu, dia tuh udah 5 kali di PHP-in terus ke Cikuray. Yang pertama dia mau naik, besoknya dia kalah ke Jawa jadi gak jadi. Terus yang kedua kajajankeun gara duitna gara parupa da konyol gitu. Kajajankeun wae poho juga nama kajajankeun. Terus yang ketiga bapaknya tuh sakit, yang keempat dianya yang sakit jadi mau naik bapaknya sakit. Terus yang mau naik lagi yang keempat kali dia yang sakit. Dan yang kelima saya gak mau ngecewain dia pokoknya. Siap. Nuhun heula tuh ka urang Bray. Siap. Bagil. Thank you. Jadi saya gak mau ngecewain Pak Oleh lah, karena dia pengen banget ke Cikuray. Dan akhirnya saya bawa Cikuray berdua ya Pak Oleh ya. Siap. Waniannya semangat terus Cikuray.
Setelah beristirahat di pos 3, kami pun bergegas kembali menuju pos 4. Akhirnya cerah juga teman-teman. Hujan, kabut, udah tidak ada. Sekarang cerah banget, cuaca madep. Jadi tadi di base camp tuh setengah 7 saya naik sama Kang Oleh. Udah hujan, gerimis gitu, terus campur kabut. Dari pos 1 sampai ke pos 3 tuh hujan. Dan akhirnya cuaca cerah. Tapi cuaca ini suhunya dingin. Jadi turun lagi sampai derajatnya tuh 19 derajat. Nggak, saya juga harus pakai jaket. Tapi ini teman saya benar-benar nggak pakai jaket, dia benar kuat. Dan dia mah tuh kulit badak atuh. Tuh, tinggal itu pakai jaket gara. Dibere jaket tak embung cenah. Da teu tiris haneut cenah. Ada dia mah kulit hayam atuh. Tiris jadinya. Kita lagi mau ke OTW ke pos berapa Kang Oleh? Pos 4. Tetap dengan masih semangat yang sama ya. Siap. Semangat baik. Siap. Pos 4. Di sela-sela perjalanan, saya pun sempat bertukar cerita dengan teman saya sambil mengisi kekosongan di perjalanan juga, tentang perasaan, tentang percintaan, dan masa depan. Setelah sampai di pos 4, saya pun beristirahat kembali. Nah, ketika saya beristirahat di pos 4, saya berbincang dengan orang yang menjaga di pos 4. Lalu beliau bercerita sedikit tentang larangan dan aturan di Gunung Cikuray. Beliau memberitahukan bahwa di Gunung Cikuray ini tidak boleh berpakaian serba merah dari pos 5 menuju pos 6. Sedikit takut dan tidak percaya akan mitos itu, apa salahnya saya menghargai aturan tersebut? Kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 5. Dikarenakan cuaca tadi hujan, trek pun menjadi licin hingga saya pun terjatuh. Mantap. Iya bagus. Dan tanpa disadari, kami pun lupa mendokumentasikan momen di pos 5. Dikarenakan tubuh kita berdua sudah letih dan rasa capek mulai terasa, hingga kami pun lupa akan hal tersebut. Ya, gak apa-apa lah. Yang kita berdua pikirkan, yang penting kita sampai di puncak. Akhirnya kita sampai juga di pos persimpangan. Bukan pos sih, tapi persimpangan. Jadi kedua jalur yang ini treknya pemancar. Nah, ini trek yang saya daki tadi, Kiara Jangot. Gimana perasaannya Pak Oleh? Mantap. Mantap. Dikit lagi Pak Oleh, semangat ya ke puncak Cikuray. Ayo Pak Oleh, go. Tiba di pos 7 pukul 12.00, kami pun merasa senang karena pos 8 menuju puncak tidak jauh dari pos 7. Setelah menempuh perjalanan sangat panjang ini, kami pun tiba di puncak Cikuray pukul 12.30. Dikarenakan baterai HP saya semakin sedikit, jadi kami memutuskan menuju puncak terlebih dahulu agar momen ini bisa diabadikan. Akhirnya cita-cita Pak Oleh nyampe. Pak Oleh, Siap. puncak brother. Langsung di trek. Selamat brother, selamat.
kita sudah nyampe nih bareng Pak Oleh lagi. Gimana treknya Pak Oleh tadi pas Mantap, mantap. lewat Kiara Jangot? Wow. Wow. Boleh lah. Nyampe ka jempe teu ngomong. Jadi besok saya mau summit langsung ke puncaknya. Sekarang istirahat dulu ya Pak Oleh ya. Siap. Makan dulu. Teman-teman, sekarang kita mau summit ke puncaknya, oke? Ke puncaknya itu sekitaran 5 menitan juga sampai ya Pak Oleh. Ya. Masih semangat Pak Oleh puncak? Semangat. Siap. Hei Pak Oleh. Yuk.